Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kita, Suara Muda Indonesia. Halo teman-teman, kenalin nama aku Rana. Nah, di sini kita bakal nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol santai, tapi ngobrolnya tetap berbobot ya. Dan aku Gea, siap banget buat diskusi bareng kalian tentang hal yang penting buat masa depan bangsa kita. Dan aku Santi yang akan nemenin kalian di podcast kali ini. Seperti biasa, kita bakal bahas topik yang mungkin terasa berat, tapi penting banget nih buat kita jadiin renungin bareng. Nah, teman-teman, hari ini kita bakal bahas tentang kondisi anak-anak di Indonesia saat ini, tentang gimana pendidikan dan juga keluarga membentuk masa depan bangsa kita nih. Karena apa yang terjadi sama anak-anak hari ini bakal menentukan Indonesia seperti apa yang kita lihat di tahun 2045 nantinya. Yap, langsung aja ya kita masuk ke obrolan kita. Kita mau ngobrol tentang suatu yang berat tapi penting banget nih, tentang kondisi anak-anak di Indonesia dan gimana masa depan bangsa kita ke depannya. Iya, karena jujur aja nih, apa yang terjadi hari ini sama anak-anak itu tuh bakal nentuin wajah Indonesia ke depannya nanti loh. Apalagi anak-anak muda itu kan disebut dengan generasi emas ya. Harusnya mereka tuh lebih diperhatikan lagi karena mereka itu kan kunci untuk menjadikan bangsa Indonesia ini jadi negara yang besar di masa depan nanti. Kalau kita ngomongin soal pendidikan di Indonesia sekarang, masih banyak banget ya PR-nya. Iya, PR-nya parah banget. Sekarang ini tuh masih banyak jutaan anak di Indonesia yang putus sekolah, terutama tuh di daerah-daerah yang terpencil. Terus masalahnya itu tuh mulai dari fasilitas pendidikan yang kurang memadai, kekurangannya guru, terus bahkan akses-akses ke sekolah yang jauh banget. Dan itu bukan cuma di pelosok loh, di kota besar dan masih banyak juga kok di kota-kota besar dan di sekolahnya tuh mereka tuh seadanya karena masalah biaya. Jadi ketimpangannya ini tuh bukan sekedar kota dan desa, tapi juga dengan kelas ekonomi. Padahal ya, anak-anak muda kita ini harusnya disiapin banget. Mereka itu kan generasi emas. Target Indonesia Emas 2045 tuh ada di tangan mereka. Nah, bener banget teman-teman. Kalau sekarang aja mereka nggak dapat pendidikan yang layak, gimana nanti mau bersaing sama negara lain di masa depan? Belum lagi soal perhatian orang tua. Banyak anak sekarang yang dibebasin begitu aja. Karena orang tuanya sibuk kerja atau bahkan mereka tuh nggak peduli. Akhirnya mereka tuh cari jati diri mereka tuh sendiri tanpa arah. Dan itu tuh yang bikin mereka tuh jadi rentan banget buat terjerumus ke kenakalan remaja, pergaulan bebas, bahkan tindak kriminal. Sayang banget ya, padahal mereka itu tuh kan harapan bangsa, harusnya dapat perhatian yang lebih, baik dari keluarga, sekolah, ataupun pemerintah pun juga ikut termasuk. Iya betul tuh yang terjadi malah sebaliknya di mana tuh banyak anak-anak sekarang justru tumbuh tanpa pendampingan orang tua, tanpa bimbingan moral yang baik. Akhirnya tuh nilai-nilai seperti kejujuran, empati, tanggung jawab bahkan itu mulai luntur di anak-anak saat ini. Makanya kita tuh jangan heran deh kalau sekarang tuh kita sering lihat berita kayak bullying, tawuran, kekerasan, bahkan anak-anak yang udah kecanduan hal-hal negatif sejak usia dini. Nah, ngomongin soal perhatian keluarga, ini nyambung banget nih ke kasus kita yang kedua yang mau kita bahas. Betul banget, kasus ini adalah kasus tentang anak yang akhirnya menjadi homoseksual karena trauma masa kecil di keluarganya nih. Ini tuh sedih banget gak sih Ran? Karena banyak orang-orang cuma tuh ngelihat hasilnya akhir. Dan tapi tuh mereka tuh nggak pernah mau lihat akar permasalahannya tuh apa nggak sih? Contohnya tuh kayak gimana sih, Rana? Contohnya tuh misalkan seorang anak laki-laki itu tumbuh di keluarga yang toksik. Nah, dari kecil dia tuh sering banget dapat kekerasan verbal dan fisik dari ayahnya atau orang tuanya. Setiap hari dengar kata-kata kasar, terus merasa dihina, bahkan ditolak. Kasih sayang yang seharusnya dia dapat malah diganti dengan ketakutan ya Ran. Karena bayangin aja ya, Iya tuh benar. dalam suasana kayak gitu pasti tuh hancur banget gak sih mentalnya? Dan pasti banget itu ninggalin luka yang dalam kan. Luka yang akhirnya jadi berpengaruh ke identitas dirinya.
Betul banget teman-teman. Akhirnya dia cari rasa aman di orang lain, rasa diterima, dan dalam proses itu ada ada hal yang bikin dia itu merasa nyaman secara emosional dengan sesama jenis. Kita tuh harus ngerti, ini bukan tentang suatu pilihan semata, tapi tentang luka yang gak pernah disembuhin sejak kecil. Benar. Dan ini tuh nunjukin sekali lagi betapa pentingnya keluarga sebagai fondasi utama dalam tumbuh kembang anak. Jadi, kalau kita bisa simpulin dari obrolan kita hari ini, jelas banget ya, pendidikan dan keluarga itu adalah dua pilar utama buat masa depan Indonesia. Betul. Nah, teman-teman, kalau kita mau jadi Indonesia emas di 2045, berarti dari sekarang anak-anak itu harus mendapat pendidikan yang merata, bermutu, dan lingkungan yang keluarga yang sehat. Dan tugas ini bukan cuma tugas pemerintah aja loh, tapi juga tugas kita semua orang. Orang tua, guru, masyarakat, dan kita semua. Anak-anak hari ini adalah wajah Indonesia di masa depan. Gimana bentuknya nanti, tergantung apa yang kita tanamkan hari ini. Karena sejatinya anak-anak muda itu adalah aset terbesar bangsa Indonesia. Dan mereka pantas mendapatkan perhatian, pendidikan, dan juga kasih sayang yang terbaik. Terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa jadi bahan renungan kita bersama-sama. Jangan lupa terus dukung anak-anak Indonesia dengan kasih sayang, pendidikan, dan bimbingan yang terbaik buat kita semua. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Suara Muda Indonesia.